Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rizky Fitriasari dari Prodi PPKN semester 6. Di sini saya akan menampilkan video praktek micro-teaching saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran dari Ibu? Siap, Bu. Oke, sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Untuk ketua kelas saya minta tolong untuk dipimpin berdoa ya. Di tempat berdoa siaga. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anas Febi, Anas Redika, Ya. Alivia, Hadir. Alia, Arin, Aziz, Guntur, Hadir. Marsanda, Saya, Bu. Maulix, Hadir, Bu. Iva, Ada. Sartika. Ada. Sudah saya panggil semua? Sudah. Oke, jadi masuk semua ya. Masuk. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Nah, karena kita membahas mengenai ideologi Pancasila, hari ini Ibu ada lagu mengenai nilai-nilai Pancasila ya. Ya, Bu. Kita dengarkan dahulu, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Nilai Pancasila itu ada 5 sila yang pertama menganut agama, sila yang kedua saling menolong, sila yang ketiga cinta tanah air, sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bertindak adil. Ayo kawan-kawan, Sudah bin semua? Bisa, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nilai Pancasila itu ada 5 sila yang pertama menganut agama, sila yang kedua saling menolong, sila yang ketiga cinta tanah air, sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bertindak adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu ada pertanyaan. Kalian lebih suka memakai pakaian tradisional seperti batik atau pakaian gaya modern? Modern. Kalau saya baju bebas, Bu. Berarti gaya modern ya? Iya, Bu. Nah, kan gaya modern itu termasuk ke dalam budaya asing ya. Nah, budaya asing itu bisa nggak menjadi ancaman? Bisa. Nah, apa alasannya kok bisa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Budaya asing bisa menjadi ancaman jika tidak disaring secara bijak karena dapat merusak identitas budaya. Selain itu, juga mendorong gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Oke, tepat sekali jawabannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Peserta didik mampu mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia beserta dampak yang ditimbulkannya. Nah, apa sih ancaman itu? Ada yang tahu sebelum Ibu jelaskan? Ya, Bu. Ya, silakan. Ancaman adalah segala hal yang dapat membahayakan atau mengganggu keutuhan dan keamanan suatu negara. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, jadi ancaman itu adalah segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman itu bisa datang dari berbagai hal, seperti bencana alam, kejahatan, dan perubahan iklim. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan. Tantangan itu adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti situasi krisis, persaingan yang sengit, dan tantangan juga dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi. Nah, untuk selanjutnya itu ada hambatan. Hambatan itu adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hambatan itu bisa menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target dan penurunan produktivitas. Nah, untuk selanjutnya gangguan. Untuk Mas Guntur, ngantuk ya? Iya, Bu. Bisa boleh tolong dibaca ya? Baik, Bu. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacaukan atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari berbagai pihak seperti separatisme, terorisme, anarkisme, dan konflik sosial. Terima kasih ya. Nah, ini ada contoh ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada radikalisme dan ekstremisme, intoleransi, korupsi, dan juga kolusi. Nah, untuk radikalisme dan ekstremisme itu merupakan paham radikal atau ekstremisme mengancam ideologi Pancasila karena dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila. Jadi radikalisme itu bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat agar tidak berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk yang kedua itu ada intoleransi. Adanya kelompok intoleransi itu terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Perilaku diskriminatif dapat memunculkan konflik yang merusak keutuhan bangsa. Nah, untuk yang ketiga ada korupsi dan kolusi. Boleh minta tolong untuk dibaca, Mbak Arya. Praktek korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, dan seterusnya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh tantangan terhadap ideologi Pancasila. Contohnya itu yang pertama ada perbedaan pandangan, yang kedua ada perkembangan zaman, dan yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk penjelasannya, perbedaan pandangan itu terdapat dalam tantangan dalam menjaga ideologi Pancasila adalah adanya perbedaan pandangan yang sulit disatukan. Dan yang kedua, perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan. Nah, bagaimana menjaga agar pendidikan dan kebudayaan itu tetap konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak terpengaruh dengan ideologi lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada contoh hambatan terhadap ideologi Pancasila. Bisa diperhatikan, yang pertama itu ada kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, yang kedua ada tindak kejahatan, yang ketiga ada pengaruh ideologi asing. Penjelasannya, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, tidak sedikit orang yang mengetahui Pancasila secara teoritis,
tetapi minim praktik dalam kehidupan sehari-hari. Tindak kejahatan, terjadinya tindak kejahatan bertentangan dengan ideologi Pancasila, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Nah, untuk pengaruh ideologi asing, ideologi asing itu dapat menghambat ideologi Pancasila karena secara tidak langsung mempengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada contoh gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada diskriminasi, yang kedua ada tindak kriminalitas, dan yang ketiga ada ketidakadilan. Untuk diskriminasi itu, adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas itu dapat mengganggu NKRI karena dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu dapat dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. Nah, untuk selanjutnya simak video berikut ini ya. Nanti kalian coba lihat, ini termasuk video contoh video dalam apa ya. Nah, ini contoh dalam masuk ke dalam apa? Ada yang tahu? Ya. Itu termasuk video tantangan terhadap ideologi Pancasila. Oke, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya diskusi kelompok, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompoknya mungkin kelompok 1 dari belakang ya, kelompok ancaman, ini kelompok tantangan, ini kelompok hambatan, dan ini kelompok gangguan ya. Iya Bu. Untuk perwakilan boleh maju ke depan ya. Ancaman. Kelompok apa? Ancaman. Solusi. Ini tantangan. Kelompok tantangan siapa? Nanti untuk pengerjaannya boleh mencari literatur dari handphone ya, tapi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika digunakan untuk yang lain, nanti konsekuensinya apa? Disita? Oke. Disita ya? Oke. Untuk waktunya kira-kira berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit ya. Selanjutnya nanti presentasi setiap kelompok ke depan ya. perwakilan atau Semuanya sih. enggak namanya kelompok aja. Tantangan nomor 2 kelompok apa?
solusinya diganti. Karena mengganggu kestabilan emosi. Dan dilakukan nggak boleh. Filosofi.
Gimana? Udah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok ancaman sudah? Kita tunggu ya. Iya, Bu, siap. Sudah. Oke, presentasinya dimulai dari kelompok ancaman atau kelompok yang terakhir, kelompok gangguan? Kelompok ancaman, Bu. Ikut, Bu. Ikut. Kelompok dari belakang dulu ya, gangguan ya. 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 Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan. Contoh gangguan, menurut literatur yang telah kami baca, gangguan terhadap Pancasila bisa datang dari aksi kekerasan antar kelompok, tawuran belajar, penyebaran hoax dan ujaran kebencian, konflik SARA, serta penyimpangan moral remaja. Kemudian dampaknya adalah munculnya perpecahan sosial, melemahnya toleransi antar warga, dan meningkatnya ketidakstabilan dalam masyarakat yang bertentangan dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan dalam Pancasila. Mungkin itu aja yang ditanyakan. Untuk kelompok lain bisa bertanya, cukup satu pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Izin bertanya, mengapa gangguan terhadap Pancasila dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat? Menjawab ya, karena gangguan seperti kekerasan, hoax, dan konflik sosial dapat merusak persatuan, menurunkan rasa saling menghormati, dan menimbulkan ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari. Udah puas ya? Udah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok gangguan ya. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekarang punya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hambatan. Itu
Menurut informasi yang kami dapat, hambatan dalam penerapan Pancasila antara lain adalah kurangnya keteladanan dari pemimpin, pendidikan karakter yang belum merata, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, dan minimnya pembinaan ideologi Pancasila. Untuk dampaknya sendiri, dampaknya bisa menghambat pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, seperti kurangnya sikap gotong royong, keadilan sosial, dan semangat persatuan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat sering mengalami hambatan? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Karena kurangnya keteladanan dari pemimpin, minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, serta adanya kesenjangan sosial dan rendahnya pendidikan karakter. Terima kasih atas jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan bersama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tantangan. Untuk dapat contoh tantangan menurut beberapa sumber yang kami lihat, tantangan terhadap Pancasila di era global meliputi arus globalisasi, budaya asing, dominasi teknologi informasi, lemahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, perubahan gaya hidup yang konsumtif dan individualis, serta menurunnya semangat nasionalisme. Dan untuk dampaknya adalah mengakibatkan krisis identitas nasional, merosotnya nilai-nilai moral, dan semakin jauh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mamli. Tantangan terbesar adalah pengaruh budaya asing yang mendorong gaya hidup individualis dan konsumtif, serta menurunnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Silakan ditutup ya. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok ancaman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari kelompok kami hasil diskusi kelompok ancaman ini terkait masalah ancaman. Menurut beberapa sumber yang kami dapati tadi setelah baca-baca tentang ancaman itu terdapat beberapa masalah atau ancaman, yakni masuknya paham radikalisme, kemudian ini menyebabkan ideologi asing yang lain itu masuk seperti komunis, liberal, penyalahgunaan media sosial untuk provokasi atau mungkin bisa dikatakan buzzer, gerakan separatis, dan juga terorisme. Dampak daripada hal itu adalah dapat memecah belah persatuan bangsa, kemudian melemahkan nilai-nilai Pancasila, serta menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Jika tidak diatasi, hal ini dapat mengancam keutuhan daripada NKRI, juga merusak jati diri bangsa kita, yaitu Indonesia. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya.
ancaman yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila. Baik, izin menjawab. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila, bersikap kritis terhadap informasi, menolak paham radikal, dan menjaga persatuan serta toleransi di tengah masyarakat. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke, silakan ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham terhadap materi ini, Ibu akan meminta kalian mengerjakan evaluasi terlebih dahulu ya. Mungkin ini bisa di-scan terlebih dahulu. Bisa langsung dimulai. Bentar, nunggu yang lain ya. Sudah bisa masuk semua? Sudah bisa? Sudah. Ya, bisa dimulai ya. Sudah selesai? Oke. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan simpulkan materi pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu merupakan masalah yang dihadapi oleh Indonesia.
Jadi pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya mengatasi ancaman, tantangan, dan hambatan itu penting untuk kita pahami. Jadi sebagai generasi muda, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga Pancasila, tetapi juga mewariskan nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, jangan sampai ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan dapat melemahkan semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk materi minggu depan yang akan kita bahas itu mengenai peran serta warga negara terhadap menjaga ideologi negara Indonesia ya. Ya Bu. Jangan lupa dipelajari ya untuk materi minggu depan. Iya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas minta tolong dipimpin berdoa ya. Kita balik ke siang, persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.